Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 4A, NIM 025. Dalam video kali ini, saya akan membacakan materi yang berjudul Regresi Berganda. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika, dosen pengampu Bapak Muhammad Rofiuddin. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu regresi berganda. Regresi sederhana dengan satu variabel independen kurang mencerminkan perilaku variabel ekonomi. Misalnya, volume penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran iklan, tetapi juga variabel lain, seperti harga barang pesaing, pendapatan konsumen, dan sebagainya. Nah, bentuk umum regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut. YI sama dengan B0 plus B1 X1I plus B2 X2I plus B3 X3I dan sebagainya. Dan selanjutnya, misalnya kita mempunyai dua variabel independen, maka rumusnya YI sama dengan B0 plus B1 X1I plus B2 X2I dan EI. B1 dan B2 merupakan koefisien regresi parsial. B1 adalah mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y terhadap perubahan per unit X1 dengan asumsi variabel X2 tetap. B2 mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y terhadap perubahan per unit X2 dengan asumsi variabel X2 tetap. Metode OLS untuk mendapatkan koefisien regresi berganda sudah dipaparkan dalam PPT. Selanjutnya ada beberapa asumsi dari metode OLS, yaitu hubungan antara variabel dependen X dan variabel independen Y adalah linear dalam parameter. X nilainya tetap untuk observasi yang berulang-ulang atau non-stokastik. Dalam regresi berganda diasumsikan tidak ada hubungan linear antara variabel independen atau tidak ada multikolinearitas. Nilai harapan atau expected value adalah rata-rata dari residual adalah 0. Selanjutnya, variabel dari residual adalah sama atau homoskedastisitas. Pelanggaran dari asumsi ini disebut dengan heteroskedastisitas, yaitu varian tidak sama. Rumusnya sudah dipaparkan dalam PPT. Selanjutnya, tidak ada serial korelasi antara variabel residual atau residual tidak saling berhubungan dengan residual yang lain. Pelanggaran dari asumsi disebut dengan autokorelasi. Rumusnya sudah dipaparkan dalam PPT. Selanjutnya, variabel residual berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu regresi berganda tentang estimasi. Rumusnya YI sama dengan B0 plus B1 X1I plus B2 X2I plus EI. Y sama dengan penjualan atau juta per bulan, X1 sama dengan harga atau berupa jutaan, X2 adalah pengeluaran iklan juta per bulan. Maka carilah koefisien regresi dan interpretasikan nilai koefisien regresi. Yang kedua, carilah besarnya standar error of coefficientnya. Selanjutnya kita mentabel volume penjualan mulai dari harga, pengeluaran iklan, dan diskon, seperti yang sudah dipaparkan dalam PPT. Selanjutnya yaitu mencari koefisien regresi berganda dengan SPSS. Yang pertama, intercept B0 sebesar 109,685. Artinya ketika harga dan pengeluaran iklan besarnya 0, volume penjualan sepeda motor sebesar 109,685 juta, besarnya koefisien regresi harga B1 min 7,360. Artinya ketika harga naik atau turun sebesar 1 juta rupiah, maka nilai penjualan akan naik atau turun sebesar min 7,360 juta dengan asumsi pengeluaran iklan 0. Besarnya koefisien regresi pengeluaran iklan B2 5,093. Artinya ketika pengeluaran iklan atau turun sebesar 1 juta, maka nilai penjualan akan naik atau turun sebesar 5,093. Dengan asumsi harga 0. B. Besarnya standar error atau koefisien regresi masing-masing sebesar
12,709, 2,069, dan 1,597. Selanjutnya, regresi berganda tentang koefisien determinasi. Mencari koefisien determinasi dengan SPSS, yaitu yang pertama, besarnya koefisien determinasi itu sebesar 0,593 dan besarnya koefisien determinasi yang disesuaikan sebesar 0,546. Nah, nilai koefisien determinasi yang disesuaikan lebih kecil dari nilai koefisien determinasi. B. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,593 mempunyai makna bahwa variasi penjualan komputer dijelaskan oleh variasi harga dan pengeluaran iklan sebesar 59,3%, sisanya sebesar 40,7%, dijelaskan oleh variabel lain. Selanjutnya, regresi berganda tentang evaluasi hasil regresi. Evaluasi hasil regresi meliputi 1. Penilaian seberapa baik. Yang pertama, penilaian seberapa baik atau goodness of it. Model regresi menjelaskan variasi variabel dependen melalui koefisien determinasi R kuadrat. Uji signifikansi model yaitu uji pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen melalui uji F. Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu melalui uji T. Uji asumsi regresi linear klasik atau ordinary least squares atau OLS. Selanjutnya yaitu uji kebaikan garis regresi melalui R kuadrat. Pada contoh regresi berganda volume penjualan komputer diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi sebesar 0,593. Angka ini berarti bahwa variasi harga dan pengeluaran iklan mampu menjelaskan variasi penjualan komputer sebesar 59,3%, sisanya sebesar 40,7%, dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Selanjutnya, uji signifikansi model dengan uji F. Uji F digunakan untuk uji signifikansi model, yaitu apakah semua variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen. Uji F menggunakan analisis varian atau analisis of variansi atau biasanya disebut dengan ANOVA. Selanjutnya yaitu TSS atau rumusnya yaitu TSS sama dengan ESS plus RSS. Prosedur uji dapat dijelaskan sebagai berikut. HO banding B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan seterusnya sampai BK sama dengan 0. Selanjutnya HA banding B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan B3, tidak sama dengan B4 sampai selanjutnya sampai BK tidak sama dengan 0. Hipotesis 0 mengatakan semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dan hipotesis alternatifnya menyatakan semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, mencari nilai hitung dan nilai kritis dari variabel distribusi F. Nilai kritis dicari berdasarkan besarnya Ayo dan df. Besarnya df ditentukan oleh numerator K-1 dan df untuk denominator N-K. Selanjutnya, keputusan menolak atau gagal menolak HO. Jika F hitung lebih besar dari F kritis, maka kita menolak HO. Tetapi, jika F hitung lebih kecil dari F kritis, maka gagal menolak HO. Nah, ini kurvanya sudah dipaparkan dalam PPT. Apakah pengeluaran iklan dan jumlah sales penjualan? Contohnya seperti berikut. Apakah pengeluaran iklan dan jumlah sales penjualan secara bersama-sama mempengaruhi volume penjualan komputer dengan tingkat signifikansi 5%? Maka sebagai berikut. Maka jawabannya sebagai berikut. Jika menggunakan uji ANOVA, uji F sebesar 12,402. Maka HO banding B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Dan HA banding B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan 0.
Jadi nilai F kritis dengan mayo 5% dan di F numerator K-1 sama dengan 3, min 1 sama dengan 2, serta di F denominator N min K dan 20 min 3 sama dengan 17 sebesar 3,59. F hitung sebesar 12,402 dan 12,384. Maka menurut kurva di PPT itu kita gagal menolak HO di sebelah kiri dan di sebelah kanan menolak HO sebesar 12,402. Daerah penolakan HO atau gagal penolakan HO uji F pada mayo 5% dan di F 2 dan 17. Nah, nilai F hitung 12,402 lebih besar nilai F kritis 3,59. Sehingga menolak hipotesis nol, kesimpulannya, harga dan pengeluaran iklan secara bersama-sama mempengaruhi terhadap volume penjualan sepeda motor. Selanjutnya yaitu uji signifikansi model dengan p-value. Keputusan menolak atau gagal menolak HO pada uji F bisa dilakukan dengan membandingkan antara nilai P main value dengan tingkat signifikansi yang dipilih mayo. Jika nilai P main value lebih kecil mayo yang dipilih, maka kita menolak HO. Jika nilai P main value lebih besar dari mayo yang dipilih, maka gagal menolak HO. Nilai P main value 0,0000 atau lihat kolom signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau 5% sehingga menolak hipotesis 0. Selanjutnya yaitu regresi berganda tentang uji signifikansi atau uji T. Uji signifikansi variabel independen dengan uji T. Uji T itu digunakan untuk uji signifikansi pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Prosedur uji T, yang pertama uji hipotesis satu sisi positif, HO banding P1 sama dengan 0, HA banding P1 lebih besar dari 0. Uji hipotesis satu sisi negatif, HO banding P1 sama dengan 0, HA banding P1 lebih kecil dari 0. Uji hipotesis dua sisi yaitu HO banding P1 sama dengan 0, HA banding P1 tidak sama dengan 0. Selanjutnya yaitu nilai probabilitas di dalam signifikansi variabel independen. Mayo adalah probabilitas menolak hipotesis yang benar. Semakin kecil mayo, berarti semakin kecil probabilitas menolak hipotesis yang benar. Mayo biasanya ditentukan sebesar 1%, 5%, dan maksimum 10%. Nilai p-value adalah probabilitas pada tingkat signifikansi yang tepat berkaitan dengan besarnya nilai mayo yang sebenarnya. Jika p-main value lebih kecil dari nilai mayo, maka kita menolak hipotesis 0. Jika p-value lebih besar dari nilai mayo, maka kita gagal menolak hipotesis 0. Kembali ke contoh regresi berganda tentang pengaruh harga dan pengeluaran iklan dan terhadap volume penjualan komputer. Maka membuat hipotesis pengaruh harga dan pengeluaran iklan terhadap penjualan. Yang kedua, menguji dengan uji T, apakah variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh terhadap penjualan komputer dengan tingkat signifikasi mayo sama dengan 1%. Yang ketiga, menguji apakah variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh terhadap penjualan komputer dengan menggunakan evaluasi nilai p-value. Maka jawaban yang pertama untuk soal yang pertama yaitu variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh negatif dan positif terhadap penjualan komputer. Yang kedua, evaluasi berpengaruh variabel harga terhadap penjualan disebabkan oleh HO banding P1 sama dengan 0, HA banding P1 lebih kecil dari 0. T kritis dengan mayo sebesar 1% dan di F N min K sama dengan 20 min 3 sama dengan 17. Pada uji satu sisi sebesar 2,567, T hitung sama dengan min 7, 360 dibagi 2,069. Maka hasilnya sebesar min 3,557. T hitung atau absolut sebesar 3,557 lebih besar T kritis
2,567 sehingga menolak HO. Kesimpulannya, harga berpengaruh negatif atau signifikansi terhadap volume penjualan. Nah, evaluasi pengaruh variabel pengeluaran iklan terhadap penjualan itu HO banding B1 sama dengan kosong, HA banding B1 lebih besar dari kosong, dan T kritis dengan mayo 1%, dan di F N min K sama dengan 20 min 13, min 3 sama dengan 17. Pada uji satu sisi sebesar 2,567, T hitung sebesar 5,097 dibagi 1,597, maka hasilnya 3,189. T hitung atau absolut sebesar 3,189 lebih besar T kritis sebesar 2,567 sehingga menolak HO. Nah, kesimpulannya yaitu pengeluaran iklan berpengaruh positif atau signifikansi terhadap volume penjualan. Yang ketiga yaitu evaluasi pengaruh variabel independen dengan p-value. Setiap program komputer memberi informasi nilai p-mean value, koefisien regresi. Nilai p-mean value ditunjukkan pada kolom signifikansi di program SPSS. Nilai ini merupakan nilai uji dua sisi, sedangkan uji satu sisi maka harus dibagi menjadi dua. Yang pertama itu nilainya pada konstan 0,000, pada harga sebesar 0,002, dan pada iklan sebesar 0,005. Selanjutnya, evaluasi pengaruh variabel harga terhadap penjualan. Nilai koefisien atau harga sebesar 0,002 dibagi 2 sama dengan 0,001. Itu lebih kecil dari 0,01. Sehingga menolak HO, artinya harga berpengaruh negatif terhadap penjualan komputer. Selanjutnya, evaluasi pengaruh variabel pengeluaran iklan terhadap penjualan. Nilai koefisien pengeluaran iklan sebesar 0,005 dibagi 2 sama dengan 0,0025 lebih kecil dari 0,01 sehingga menolak HO. Artinya, pengeluaran iklan berpengaruh positif terhadap penjualan komputer. Selanjutnya, regresi berganda tentang variabel independen kualitatif. Ini ada dua jenis. Yang pertama, variabel di dalam regresi yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif. Variabel dilaporkan dalam bentuk angka numerik disebut variabel kuantitatif seperti volume penjualan, pengeluaran iklan. Sedangkan variabel dilaporkan dalam bentuk atribut bukan angka numerik disebut dengan variabel kualitatif. Misalnya jenis kelamin, tingkat pendidikan. Variabel kualitatif harus dikuantitatifkan dengan teknik variabel dummy, yaitu memberi nilai 1 untuk yang punya atribut atau kosong untuk yang tidak punya atribut. Pada kasus regresi sebelumnya, apakah memberi diskon yang diberikan oleh toko komputer mempengaruhi penjualan komputer? Toko yang memberi diskon mampu menjual lebih banyak komputer sehingga diberi angka 1, dan angka kosong diberikan kepada toko yang tidak memberi diskon. Model persamaan regresi sebagai berikut. YI sama dengan B0 plus B1 X1I plus B2 X2I plus B3 DI plus EI. Y sama dengan penjualan komputer, X1 sama dengan harga, X2 penjualan iklan, dan D1 merupakan diskon untuk 1 untuk toko yang memberi diskon dan 0 untuk toko yang tidak memberi diskon. Arti koefisien variabel dummy itu seperti apa? Penjualan dengan diskon Y1 D1 sama dengan 1 sama dengan B0 plus B3 plus B2 X2 min 1 X2I. Penjualan tanpa diskon rumusnya Y1 DI sama dengan 0 sama dengan BO plus B2 X2I. Variabel dummy ini mempengaruhi nilai intercept atau konstanta garis regresi. Koefisien regresi variabel dummy merupakan koefisien pembeda antara variabel yang mempunyai atribut atau diskon dan variabel yang tidak mempunyai atribut tanpa diskon. Kembali ke kasus tentang regresi penjualan komputer. Selain variabel harga dan pengeluaran iklan, sekarang ditambah satu variabel independen kualitatif yaitu diskon.
Variabel kualitatif diskon ini mempunyai dua kelas, yaitu toko yang memberi diskon dan toko yang tidak memberi diskon. Lihat data sebelumnya. Yang pertama, kita harus mencari koefisien regresi berdasarkan metode least squares. Yang kedua, mengevaluasi kebaikan garis regresi. Dan yang ketiga, menguji kelayakan model regresi dengan Mayo sebesar 5%. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat, apakah variabel harga, pengeluaran iklan dan diskon berpengaruh terhadap penjualan komputer secara individual dengan Mayo sebesar 5%? Pertanyaan yang kelima, interpretasikan hasil regresi berdasarkan koefisien regresi untuk variabel harga dan pengeluaran iklan. Jika diskon berpengaruh terhadap penjualan, bagaimana artinya koefisien regresi variabel demi diskon tersebut? Maka dapat dijawab dengan mengestimasi regresi berganda dengan SPSS. Yang pertama yaitu menggunakan R squares sebesar 0,689. Df untuk regresinya yaitu 3, residualnya 16, dan total semuanya adalah 19. Ini untuk menggunakan uji ANOVA. Kalau menggunakan uji koefisiens, signifikasinya 0, untuk harga 0,001, untuk iklan sebesar 0,004, dan diskon sebesar 0,041. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang untuk jawaban yang pertama, nilai koefisien regresi bisa dilihat dalam tampilan koefisien. Hasil ini bisa dilaporkan dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 141,028 dikurangi 13,380. X1 plus 4,835. X2 plus 8,108D. Nah, besarnya koefisien determinasi bisa dilihat tampilan model summary nilai koefisien determinasi 0,830. Artinya, variasi penjualan komputer dijelaskan oleh variasi harga, pengeluaran iklan, dan diskon sebesar 83%. Sisanya sebesar 17% dijelaskan oleh variabel lain. Uji kelayakan untuk jawaban yang ketiga, yaitu uji kelayakan model dengan uji F bisa dilihat tampilan ANOVA. Nilai F hitung sebesar 11,824, sedangkan kritis dengan Mayo sama dengan 5%. Dan di F, numerator sama dengan 3 dan denominator 16 sebesar 3,24. F hitung lebih besar dari F kritis, sehingga menolak hipotesis 0. Artinya harga, pengeluaran iklan, dan diskon secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap penjualan. Yang jawaban nomor 4 itu uji signifikansi variabel independen dievaluasi dengan P mean value pada tampilan koefisien pada kolom signifikans. Karena uji satu sisi, maka signifikasi harus dibagi dua. Variabel harga dan pengeluaran iklan signifikansi pada Mayo sama dengan 1%, sedangkan variabel diskon signifikansi pada Mayo sama dengan 5%. Jawabannya nomor 5, koefisien B1 sama dengan min 13,380, berarti jika harga naik atau turun sebesar 1 juta, maka penjualan naik atau turun sebesar 13,380 juta. Dengan asumsi faktor pengeluaran iklan dan diskon tetap. Koefisien B2 sama dengan 4,835, berarti jika pengeluaran iklan naik atau turun sebesar 1 juta, maka penjualan naik atau turun sebesar 4,835 juta dengan asumsi faktor harga dan diskon itu tetap. Nilai koefisien P3 sama dengan 8,108, nilai koefisien diskon sebesar 8,108 ini akan berpengaruh terhadap nilai intercept. Keduanya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan 141,028 dan Y 149,136. Yang pertama tadi untuk toko tanpa diskon, dan Y yang kedua itu untuk toko yang diberi diskon. Selanjutnya yaitu uji asumsi OLS. Metode OLS menghasilkan estimator
yang tidak bias, linear dan efisien atau blue. Asumsi-asumsi tersebut berkaitan dengan residual, yaitu heteroskedastisitas, autokorelasi, normalitas. Heteroskedastisitas yaitu asumsi residual mempunyai varian konstan. Yang kedua, scatter diagram residual dan nilai prediksi untuk mengecek heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola hubungan antara residual dan nilai prediksi, maka homoskedastisitas, dan jika sebaliknya maka heteroskedastisitas. Autokorelasi yaitu asumsi residual dan tidak saling berhubungan atau tidak ada autokorelasi. Yang kedua, metode Durbin-Watson, metode untuk mengecek autokorelasi. Durbin-Watson mengembangkan distribusi statistik dengan menggunakan nilai kritis batas bawah DL dan batas atas DU untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi. Untuk normalitas, yaitu asumsi residual didistribusikan mengikuti distribusi normal. Histogram residual digunakan untuk meliputi normalitas residual, dan jika histogram mendekati kurva distribusi normal, maka residual berdistribusi normal, dan jika sebaliknya tidak berdistribusi normal. Key-Menkey plot antara standar normal data dan standar normal populasi juga bisa digunakan melihat normalitas. Jika ada hubungan linear antara keduanya, maka mempunyai distribusi normal, dan jika sebaliknya, maka tidak didistribusikan normal. Selanjutnya yaitu regresi berganda tentang uji asumsi OLS. Kembali ke kasus lagi, regresi pengaruh harga, iklan dan diskon terhadap penjualan dari 20 toko. Ujilah apakah residual dan model regresi homoskedastisitas tidak ada autokorelasi dan berdistribusi normal. Maka homoskedastisitas yaitu cek residual dengan SPSS. Pola hubungan antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya menyebar sehingga tidak membentuk hubungan linear maupun non-linear dengan nilai prediksi variabel dependen. Dengan demikian, residualnya bersifat homoskedastisitas, bukan heteroskedastisitas. Autokorelasi cek residual dengan SPSS yaitu sebesar R-square-nya 0,689. Nilai Durbin-Watson 1,678. Nilai kritis pada Mayo 5% dengan K sama dengan 3, yaitu jumlah variabel independen, dan N sama dengan 20 untuk D1 sama dengan 0,998 dan DU sama dengan 1,676. Nah, nilai 1,678 ini terletak antara DU dan 4 min DU, sehingga tidak ada korelasi antara residual atau tidak ada masalah autokorelasinya. Dan ini ada diagram, sudah dipaparkan dalam PPT. Sekian presentasi atau pembacaan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.